Saya Risa Diorsanti, presensi 3 sebagai narator dan sutradara. Hai, saya Ahmad Muzaki, nomor presensi 1. Saya di sini berperan sebagai ketua trio pentol. Saya Elma Softi Arsani, nomor presensi 11. Saya sebagai anggota trio pentol. Saya Sanita Mujayanti, presensi 30. Saya anggota dari trio pentol. Saya Iqmal Maulana, presensi 16, berperan sebagai murid berprestasi. Saya Alisa Rasindria Sasabila, nomor presensi 2 sebagai teman baik Iqmal. Saya Kasuci Istiqomah, nomor presensi 36. Saya berperan menjadi teman baik Iqmal. Saya Septian Sidya Pamungkas, nomor absen 31, saya berperan sebagai murid. Saya Muhammad Janur Arifin, nomor absen 20. Saya berperan sebagai murid. Saya Skiatalita Prameswari, presensi 5 sebagai pengurus kelas. Saya Safa Hairunisa, presensi 32, berperan menjadi Musafat. Saya Rafael Arya Rizky, nomor absen 26, berperan sebagai guru. Suatu hari, terdapat siswa yang sedang duduk di bangku depan kelas. Ia termasuk siswa yang aktif dan berambisi kuat. Sembari menunggu temannya datang, ia bermain handphone. Tak lama kemudian, pagi. Semua orang kali. itu Elma, salah satu anggota trio pentol. Ia selalu ceria dan bersemangat, tetapi ia suka berkomentar negatif terhadap orang lain. Waktu berlalu, bel sudah berbunyi. Kesiangan tadi, semalam mau ngerjain tugas sampai malam banget. Aduh, untung gurunya belum datang. Ayo masuk. Lintang, ia siswi yang aktif dan seringkali datang terlambat. Dengan alasan yang sama, itulah trio pentol, terdiri dari siswa-siswi yang senioritas dan berambisius. Setelah beberapa saat, masuklah seorang guru yang sabar dan selalu menasihati. Ialah Pak Rafael. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, Iqmal, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Ia Iqmal, siswa yang ramah dan santun, selalu mendapatkan prestasi dan nilai yang sempurna. Tetapi Zaki membencinya. Pagi hari ini bagaimana jika saya memberikan pertanyaan dan kalian menjawabnya? Setuju, Pak. Jangan lupa angkat tangan ya. Rukun iman yang kelima adalah Setuju, Pak. maaf Mas Zaki, sepertinya naik iman terlebih dahulu. Rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir, Pak. Kenapa Pak Rafael milih si Iqmal dah? Padahal aku duluan yang angkat tangan. Benar, beri tepuk tangan kepada Iqmal. Dia bisa sih. Bener, padahal kan dulu mereka teman baik ya, kenapa jadi gitu? Gak tau deh, lagian Pak Rafael juga kenapa milih Iqmal sih? Padahal kan mereka barengan angkat tangannya. Ya padahal kan mereka juga bisa sulit kan? Iya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pun selesai. Bel istirahat berbunyi. Zaki masih merasa kesal dan memutuskan untuk keluar. Kang, ngisi kantin. Oke. Mereka berjalan menuju kantin, namun tiba-tiba Gabung dong. Boleh. Aku juga. Dede asem. mereka pun tertawa kecuali Zaki. Berisik. Apa, Sok? Kok datang langsung gitu? Kasih Iqmal. Mulai dulu. Emang Iqmal kenapa Zak? Masa iya? Dia ngerebut jawaban aku tadi di kelas. Carmuk banget sih ke guru. Itu apa, Sok? Dari muka gitu aja nggak tahu. Emang Udah, mending kita beli es krim aja mau nggak? Atau es teh pasti seger. Tanpa mereka sadari, sedari tadi Iqmal mendengar semua percakapan mereka.
Iqmal yang mendengar percakapan mereka pun terdiam. Ia jadi merasa bersalah karena tadi sudah merebut jawaban Zaki. Ayo duduk Enggak, itu tadi Zaki. Zaki kenapa? Iri lagi sama kamu? Apaan tuh dia? Iri terus kerjaannya. Saing kah? Bisa nanti makin panas dia. Tadi aku ngobrol sama Zaki, dia tetap temen aku. Bukan iri kayak dia, masih aja dianggap temen. Gak boleh kayak gitu, Alisa. Istighfar. Percakapan mereka pun dilanjut dengan canda tawa. Saat akan kembali ke kelas, Zaki dan Iqmal dan kawan-kawan berpapasan di jalan. Zaki menatap Iqmal dengan sinis dan penuh rasa ketidaksukaan. Woi, mulutnya bisa aja kali nggak usah gitu. Apa sih orang kayak biasa aja? Duluan ya dia sini, apalagi itu si tukang iri, ngotot-ngotot sampai matanya mau copot. Udah saya nggak bisa diladenin. Murid lain yang sedang di kantin pun merasa terganggu karena kegaduhan yang mereka buat. Kalau mau ribut jangan di kantin, nggak orang aja. Aduh, maaf ya. Berisik. Lintang meneriaki Zaki yang sudah pergi meninggalkan mereka di kantin. Ia dan Elma pun mengikuti kemana Zaki pergi. Woi Zaki, kita tinggal nih. Oke, maka saya Paravel nih. Paravel yang Iqbal. Itu gitu, bukan Paravel maksudnya. Keluar mah pikirannya kemana-mana. Keluar kata aku teh. Jelas banget kalian, freak. Bel kembali berbunyi, menandakan istirahat telah usai. Mereka pun kembali ke kelas. Tak berselang lama pun guru datang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat nggak kalian? Pagi, Bu. Hari ini Ibu minta kalian untuk menuliskan perasaan kalian di selembar kertas ini ya. Jangan lupa dikasih nama di ujungnya. Siap, Bu. Tujuan Ibu melakukan kegiatan ini untuk mengatasi dan mengungkapkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Ibu izin membacanya di depan kelas ya. Duh, dibaca di depan kelas, Bu. Ya nak. Ibu minta perhatiannya sebentar. Namun seluruh murid mengabaikannya. Tiba-tiba Woi, dari tadi disuruh diam kok, malah tambah berisik. Terima kasih nak. Yang pertama, perasaanku padanya. Aduh, siapa ini? Saya. Saya, Bu. Oke, yang kedua, saya capek Bu lihat Ica dan Elma berantem terus. Waduh, ada apa ini anak-anak? Sama duluan Bu, masa lihat orang kayak gitu banget. Gimana coba peragain? Tuh, apaan sih? Gak segitunya kali. Udah, mati kelas ke kantin, berantem terus. Waduh, kalian juga berantem di kantin. di sisi lain Zaki sedang memikirkan sesuatu. Harus pakai cara apa lagi ya biar aku bisa ngalahin si Iqmal? Kemudian guru menjelaskan materi tentang iri dengki. Oke, kita masuk ke materi. Materi hari ini yaitu tentang iri dengki. Kalian tahu nggak nih iri dengki itu apa? Ciri, Bu. Suka melihat orang yang lebih dari dia, Bu. Jawaban kalian semua benar. Jadi kesimpulannya adalah Iri adalah perbuatan yang tidak baik. Dih, apaan sih? Kenapa materinya iri dengki? Biar aku tersinggung gitu. Mana Iqmal senyum-senyum terus ke guru. Menerangkan materi tentang iri dengki hingga bel istirahat berbunyi kembali. sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah Bu Safa meninggalkan kelas, Zaki menghampiri teman-temannya. Tang, di kantin. Ya. Si Zaki kenapa lagi? Gak tahu, sen-sen banget ya coba es. Udah sih, gue aja. Akhirnya, mereka pun jalan bersama menuju kantin. Di sisi lain, Askia sedang berjalan menuju ruang BK dan mengetuk pintu. Masuk saja, Nak. Silakan duduk, Nak. Ada apa, Nak, kemari? Bahas masalah yang ada di kelas, Bu. Dari saya perhatikan, sepertinya ada perang dingin di antara Zaki dan Iqmal. Dijelaskan, Nak, bagaimana percakapannya? Untuk percakapan dari pihak Zaki, inti dari percakapan mereka yang saya tangkap, yaitu Zaki iri dengan Iqmal karena Iqmal lebih unggul dari Zaki dalam bidang akademis, Bu. Sedangkan dari pihak Iqmal bingung dengan keadaan tersebut dan memutuskan untuk tidak terlalu menanggapi masalah tersebut. Baik, Nak, Ibu paham. Maaf, Bu, sebelumnya, tapi saya ingin meminta bantuan Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu, Ibu akan minta bantuan Pak Rafael juga ya, Nak? Terima kasih, Bu. Saya serahkan seluruhnya kepada Ibu. Jika begitu, saya tunggu di depan ya, Bu. Nak, sama-sama. Askia pun meninggalkan ruang BK dan menunggu di depan. Kemudian Safa mendatangi Pak Rafael untuk membahas masalah tersebut. Assalamualaikum, Pak Rafael. Waalaikumsalam, apa terjadi? Saya ingin meminta bantuan Pak Rafael untuk menasihati murid saya. Baik, kuat dalam masalah apa ya? Bu Safa pun menjelaskan masalah yang sedang terjadi. Dan mereka berjalan keluar dari ruang guru untuk menemui Askia. Nah, Askia, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Rafael. Pak Rafael akan menasehati Zaki dan teman-temannya di kelas. Baik, Bu. Namun teman saya masih berada di kantin. Ibu minta tolong kumpulkan mereka di kelas ya. Ibu dan Pak Rafael akan menunggu kalian di kelas. Askia pun menuju ke kantin untuk memanggil teman-temannya. Yang semuanya. Ada ini ke kelas, di kelas udah ada bersama sama Pak Rafael. Mau nikah kali? Udah, ayo ke kelas. Mereka pun berjalan bersama menuju kelas. Di kelas sudah ada Iqmal dan teman-temannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan duduk, anak-anak. Baik, Bu. Ibu sudah mendapat laporan tentang masalah yang terjadi di kelas ini. Zaki dan Iqmal. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Nah, Iqbal dan Zaki ikut saya keluar sebentar. Zaki dan Iqmal pun saling bertatapan dengan tatapan saling tanya. Lalu mereka keluar mengikuti Pak Rafael. Nah, Zaki, saya sudah mendengar seluruh ceritanya. Maaf, namun sepertinya kamu memiliki sifat iri terhadap Iqbal. Dalam Islam, sifat iri itu termasuk penyakit hati. Hal ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan untuk menghindarinya. Dalam surat tersebut, umat Muslim diberi pesan agar tidak berangan-angan karena bisa menimbulkan penyakit iri hati, menimbulkan rasa iri hati. Disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 32. Dalam surat tersebut, umat Muslim diberi pesan agar menghindari kebiasaan berangan-angan yang dapat menimbulkan rasa iri dan dengki terhadap karunia yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma kasabu. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Pak, tidak mungkin Zaki begitu terhadap saya. Iqmal, sepertinya benar apa yang dikatakan oleh Pak Rafael. Saya sungguh merasa iri terhadap Iqmal karena Iqmal dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh guru dan Iqmal lebih unggul daripada saya. Saya merasa itu tidak adil.
Nah, jika kamu mengakuinya, sekarang kamu mau melakukan hal apa? Iqmal, maaf terhadap perbuatanku sebelumnya. Aku sungguh merasa kekanak-kanakan sekali. Aku maafkan Zaki, lain kali kita bisa belajar bersama. Terima kasih ya. Sama-sama. Syukurlah jika kalian sudah berbaikan, mari kembali ke kelas. Mereka berbalik hadap dan terkejut karena murid yang lainnya sedang mengintip melalui jendela dan seluruh murid tertawa. Setelahnya, mereka pun kembali memasuki kelas. Kemudian Zaki dan Iqmal duduk di tempat masing-masing. Bu Safa dan Pak Rafael pun meninggalkan kelas. Sekian dari saya dan Pak Rafael. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Foto bareng yuk. Ya, apa sih kenapa kamu ngikutin aku? Ya udah sih, emang kenapa? Kebetulan doang kali. Ya Allah, berilah engkau sabaran. Foto bareng yuk. Mereka pun berkumpul bersama dan mengatur posisi untuk foto masing-masing. Dasar El, ngapain sih deket-deket aku? Ya udah sih, kata kamu kan kebetulan. Itu udah, nggak selesai kalian berantem jadi sahabat, baru rasa kalian. Allah Akbar, udah ribut terus. Ayo foto. Siapa yang pegang kamera? Siapa aja cepetan. Setelah usai mengambil foto, mereka pun melihat hasil dari foto tersebut. Tuh kan, itu sama Elma kelihatan baik banget. Masih? Enggak. Aku sekarang sama Iqmal udah baikan loh. Masa kalian enggak sih? Ica dan Elma pun saling menatap. Elma pun terdiam beberapa saat. El, kenapa? Maafin aku ya. Maafin aku juga ya, Ca. Ya Allah, terlambat terlaluan. Ini kita bisa main bareng lagi. Tamat. Ini kita bisa main sebagai muridnya. Dapat tangkap salah. Memandangmu. Saya Baik, nah Ibu Pak. Udah, mati kelas, mati. Salah. I'm okay.